Hey yo, what's up man? Setia Budi Fitbar in here. Jadi kali ini kita akan membahas cerita horor lagi yang dimana akan masuk ke konten scare horror. Setia Budi Fitbar, cerita horor. Jadi cerita horor kali ini kita akan kembali membahas tentang boneka berhantu atau boneka setan. Dimana sebelumnya kita telah membahas tentang Okuni, si boneka setan asal Jepang yang rambutnya terus bertumbuh bahkan sampai sekarang. Namun saat ini kita akan membahas tentang boneka yang sangat dituakan atau yang sangat tua sebelum lahirnya cerita-cerita boneka seperti Annabelle, Chucky, dan juga beberapa boneka setan lain, yaitu Robert the Doll. Jadi Robert the Doll ini sebelum kita masuk ke ceritanya kita akan membahas sedikit ya. Jadi Robert the Doll ini adalah sebuah boneka kapuk atau boneka yang fluffy gitulah, yang menggunakan kostum seorang pelaut, dimana dia tuh kayak boneka template yang nggak menarik sih sebenarnya, kayak cuma boneka dia bersenyuman dari jahitan dan juga mata dari kancing baju. Jadi sebelum mulai ceritanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Robert the Doll adalah boneka pelaut yang dimiliki oleh seorang anak bernama Robert Eugene Otto. Ya, memang sekilas namanya mirip, Robert Eugene Otto dan Robert si boneka. Jadi akan kita buat dua nama, Robert 1 untuk si Robert manusia dan Robert 2 untuk Robert si boneka. Jadi Robert 1 mendapatkan boneka ini saat dia berusia 4 tahun. Jadi pada awalnya saat dia memiliki boneka ini tuh kayak ya biasalah seperti anak-anak pada umumnya yang memainkan bonekanya. Namun antara Robert 1 dan Robert 2 ini memiliki hubungan yang tidak sehat antara manusia dan boneka. Maksudnya tidak sehat tuh seperti di mana ada Robert 1 di situ ada Robert 2. Entah dia bepergian di kamar, di sekolah, dan juga kayak memang hal yang aneh untuk dilakukan untuk sebuah boneka. Sampai Robert 1 ini meminta kepada orang tuanya agar Robert 2 ini memiliki kamar sendiri. Ya, jadi kamarnya itu benar-benar kamar satu ruangan, full furniture, kasur, lemari, dan juga ya AC ya, pokoknya full kayak kamar manusia pada umumnya. Jadi Robert 1 dan Robert 2 ini sering sekali berada di satu kamar, yaitu di kamarnya Robert nomor 2. Pada awalnya orang tuanya kayak fake aja, kayak ya nggak apa-apa anak kecil gitu. Sampai ketika saking seringnya Robert ini menjadi nolep hingga seperti hikikomori, dia hanya berdiam diri di kamar Robert dan orang tuanya mendengar bahwa mereka saling bercakap atau saling berbicara antara si Robert manusia dan juga Robert si boneka. Orang tua Robert ini mendengar bahwa ada dua orang yang berbicara, yaitu seperti suara Robert kecil yang si manusia ini dan juga si Robert si boneka, yang misalkan secara harfiahnya kita dengar kayak dua orang berbicara, kayak aku berbicara dengan si A. Jadi kayak normal orang bicara, tapi dia berbicara kepada boneka. Jadi ketika misalkan saking tidak sehatnya hubungan mereka ini antara manusia dan boneka itu sampai terlihat seperti saudara kandung dan memang nggak ada perbedaan antara manusia dan boneka. Namun karena waktu itu mungkin orang tuanya mikir kayak alah kada apa-apa dah, ngobrol sana ngobrol sini, mungkin si Robert lagi gabut buat suara satu, halo kamu sedang apa, saya sedang ngewe, nah, kayak dibuat-buat lah untuk menghibur dirinya sendiri. Namun setelah itu tuh muncul beberapa keanehan, diantaranya kamar si Robert ini pada malam hari sering terdengar suara benda-benda jatuh dan keributan yang luar biasa lah, bisa dibilang seperti itu. Namun ketika dimasukin ke kamarnya, semua barang-barang kayak bangku terbalik, meja jatuh, mainan patah, dan juga boneka-boneka lain itu robek. Namun anehnya, si Robert 1 ini justru cuma duduk meringkuk di tempat tidurnya, dan setiap ditanyain dia hanya berkata, Robert do it, atau Robert yang melakukannya. Kayak tadi, dia selalu berkata bahwa Robert yang melakukannya. I'm so sick of you being ugly to us, and the behavior and the lies. Well, you won't get any new toys until you prove you can be responsible. You did this, and you will suffer the consequences. I didn't do it. Robert did it. Dan mungkin bagi orang tuanya kayak ngigau aja nih anak ini gitu kan, mana bisa boneka seperti itu. Jadi sampai setelah kejadian itu tuh si orang tua Robert itu kayak berpikir cuma hayalan anaknya aja, nggak ada boneka yang bisa gerak. Sampai ketika kan kamar Robert ini kan rumah gede tuh, jadi kan Robert tuh yang Robert si boneka ini sering ada di jendela, sampai tetangga tuh mengeluhkan bahwa Robert tuh suka bergerak-gerak sendiri
dan juga hilang sendiri gitu. Hi, Bergie. Kayak misalkan ditaruh di jendela tuh, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba waktu orang si tangga noleh, Bergie ada lagi. Dan saking gusarnya sampai mengganggu tetangga itu, akhirnya Robert the Doll ini dipindahkan ke loteng. Tapi ketika dipindahkan ke loteng itu masalah nggak selesai. Jadi kan keluarga Robert ini atau yang kita kenal sebagai keluarga Otto, klannya atau Otto, itu adalah keluarga yang cukup terpandang di kotanya, di Key West, tepatnya di Florida. Jadi pasti rumah besar tuh, nah ini rumah besar nih. Ada satu keluarga di situ, mamanya Robert, bapaknya Robert, sama Robert. Otomatis perlu pembantu kan. Jadi setelah Robert tuh dipindahkan ke loteng, Robert boneka tadi setelah dipindahkan ke loteng, pembantunya tuh satu persatu tuh resign. Jadi setelah ditanya kenapa berhenti, dikarenakan sering terganggu oleh Robert yang berada di loteng. Kayak waktu nyapu dengar suara langkah kaki di atas loteng, dan saat bersih-bersih mendengar suara tertawa di atas loteng, dan akhirnya hampir seluruh pembantu di rumah keluarga Otto ini berhenti. Mungkin kalau dipikir si mbak-mbaknya itu kayak anjing, mending gak ada kerja daripada diganggu aja, mending gak ada apa-apa teh, digaji ganal tapi nungguin hantu, baik aku ngepel di rumah orang lain gitu. Dan kejadian yang Robert the Doll itu taruh di loteng itu sampai si Robert si manusia ini dewasa, jadi nggak diambil. Dan akhirnya Robert tuh merantau lah untuk mengenyam pendidikannya lagi, dia berkuliah di New York. Nah situ putus tuh hubungan Robert dan si Robert ini tadi nih, berjalan normal tuh. Jadi Robert di New York itu berkuliah di salah satu universitas yang bernama The Art Student League of New York. Nah di New York juga dia bertemu sama istrinya, yaitu Annette Parker. Jadi setelah kuliah dia menikah dengan si Annette Parker dan bertahun-tahun tuh hidup di New York tanpa kembali, sampai akhirnya dia mendapat kabar bahwa ibunya si Robert ini sakit. Dan akhirnya Robert memutuskan untuk pulang kampung, bos. Nah setelah pulang kampung, dia mulai lagi tuh berhubungan dengan Robert the Doll ini tadi. Dia ke loteng mengambil Robert itu dan menaruhnya di kamar mereka. Namun Annette ini benci, sangat benci dengan si boneka Robert ini. Kenapa? Karena Robert tuh semenjak kembali ke desa tadi, ke kota tadi ini, ke tempat tinggalnya lama itu, lebih sayang dan lebih sering menghabiskan waktu dengan si boneka dibanding istrinya, sehingga istrinya merasa iri. Namun saat istrinya tuh berusaha memindahkan Robert kembali ke loteng atau ingin membuangnya, yang diterima si istrinya malah kemarahan besar dari si Robert Eugene Otto ini tadi. Jadi kembali tuh si Robert ini ditaruh di kursi di dekat jendela lagi nih, dimana tetangga tuh bisa ngelihat keberadaan Robert tuh di situ. Tapi ketika itu kan ada anak-anak tuh tinggal di daerah situ tuh, jadi anak-anaknya tuh lewat, dia tuh sering ngeluh gitu, kayak anjing Robert nih kok ada di situ lagi gitu kan. Jadi mengeluh bahwa Robert ini tiba-tiba hilang dan tiba-tiba muncul kayak dari bawah jendela tuh, muncul kayak jump scare, wah gitu. Sampai akhirnya anak-anak tuh nggak ada yang berani lagi lewat rumah Robert itu, karena kan si Robert the Doll ini terus menghantui mereka. Dan kembalinya si Robert Eugene Otto ini tadi, dia sering membawa si Robert the Doll ini tadi, si Robert dua boneka ini, untuk melukis bersamanya dan mengobrol. Jadi kan dia ngambil jurusan di New York itu sebagai pelukis dan dia menjadi seniman gitu, seniman lukis. Sampai ketika dia ngelukis dimanapun selalu ada Robert di sampingnya dan kayak ngobrol loh, kayak hari ini aku ngelukis rumah yang besar nih. Nah, jadi kayak ngobrol gitu. Nah itu terus berlangsung sampai Robert Eugene Otto ini meninggal pada tahun 1974. Dan setelah sepeninggalan Otto ini tadi, atau Robert Eugene Otto ini tadi, rumah dan isi tersebut dibeli oleh seorang wanita bernama Myrtle Rother. Berhenti di sini? Enggak, si Myrtle Rother ini juga diganggu oleh si Robert, si boneka laknat ini tadi. Jadi gangguannya itu kayak ketika si Robert ini taruh di kamar nih pagi hari nih, dia kerja balik-balik tiba-tiba depan pintu kayak nyambut, hello, welcome home kayak gitu. Tapi kayak dia mulai mengabaikan awalnya, sampai ketika teman-temannya si Myrtle tadi ini ke rumah, mereka tuh dihantui juga sama si Robert ini. Nah, mengganggu teman-temannya seperti apa? Seperti ketika di ruang tamu nih, ada Robert juga di situ. Tiba-tiba saat mereka ngobrol asik, si Robert ini hilang dari kursinya. Dan setelah asik ngobrol lagi, ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Dan parahnya ketika mereka menggosipkan atau mengomongkan tentang Robert Eugene Otto selaku pemilik rumah yang ramah, ekspresi dari Robert the Doll berubah. Hi, Bergie.
Jadi entah berubahnya seperti apa, cuma di penjelasan dari sumber yang saya dapat wajahnya berubah. Dan karena si Myrtle ini sudah nggak kuat untuk menampung dan juga kengerian dari si Robert tadi, akhirnya dia menyerahkan boneka Robert ini ke salah satu museum yang bernama Fort East Martello Museum. Dan sampai saat ini boneka itu pun masih dipajang di sana. Anda pikir selesai? Belum. Bisa sampainya boneka Robert itu di sana, dia ditaruh di sebuah kayak meja gitu yang ada kacanya dan dipajang di sana untuk dilihatkan ke para pengunjung museum. Dan karena mendengar ada boneka terkutuk itu, para penduduk di sana pun tertarik dan ingin mengunjungi museum tersebut, hingga sesuatu yang buruk terjadi. Jadi setelah beberapa saat boneka Robert itu dipajang, pemilik museum itu mendapatkan surat permohonan maaf. Jadi perharinya itu hampir 3 surat permohonan maaf karena berperilaku buruk ataupun melakukan hal buruk di depan ataupun menyentuh kaca dari boneka Robert. Dan isinya kayak meminta maaf, dan banyak juga yang mengirimkan surat dan menjelaskan bahwa setelah mereka melakukan hal buruk, maksudnya hal buruk tuh nggak negatif banget kayak ngolok-ngolok maybe atau kayak megang kacanya atau kayak bilang alah masa boneka gini doang gitu lah. Jadi sampai saat itu banyak surat yang masuk dan isinya tuh kayak minta maaf, gara-gara ini aku putus dengan pacarku, aku kecelakaan, ayahku meninggal, ibuku meninggal, bahkan sampai ada orang yang datang itu tuh dia sendiri yang meninggal. Jadi keluarga yang mengirimkan permintaan maaf. Dan akhirnya surat permintaan maaf itu ditempel di belakang kayak sebuah mading gitu loh, ditempel di belakang boneka Robertnya itu sebagai pengingat bahwa pernah terjadi kejadian seperti itu ketika mendekati boneka Robert. Dan sampai museum itu menjadi dan dianggap sebagai museum tertutup. Gak berhenti di situ. Sampai suatu saat ada rumor menyebutkan bahwa si boneka Robert ini menyukai permen coklat dan manisan. Jadi ketika ada salah seorang satpam yang naruh sebentar gitu loh coklat di situ, lupa. Ketika dia kembali keesokan hari, coklatnya udah kebuka dan hilang. Sampai si pemilik museum ini kesel karena dikirimin banyak coklat dan permen dari beberapa orang gitulah untuk boneka Robert, sampai dia kayak ngomong, anjing, ini masih museum bukan tempat penitipan anak dan penyembahan setan. Dan boneka Robert berakhir di museum sebagai pajangan. Jadi kalau dicerit tentang 2 boneka yang pernah kita ceritakan ini nggak pernah kayak memakan korban secara fisik kayak kalau kita ceritakan di film Conjuring ya, kayak Annabelle bisa membunuh orang ataupun memberikan ancaman. Ida itu di 2 boneka Oakley dan Robert ini enggak, tapi lebih menyerang secara mental pribadinya. Jadi kalau misalkan kalian punya boneka di rumah, coba ditanyain dulu sama paranormal, apakah ini ada isinya enggak. Tapi keseringan boneka yang ada isinya itu justru boneka porselen, boneka keramik. Tapi nggak jarang juga boneka panda yang besar atau beruang yang besar ada isinya juga, karena pengalaman pribadi pernah ada yang ada isinya gitu. Jadi untuk keseluruhan cerita Robert ini cukup menegangkan ya, karena telah berpindah ke 3 tangan gitu kan. Sampai akhirnya dia tinggal di museum dan menjadi legenda atau urban legend masyarakat sekitar. Jadi untuk cerita Robert ini kita bisa rating 8/10 lah untuk pengeriannya, karena emang nggak banyak saksi yang melihat tuh kayak dia berjalan beneran gitu, cuma menghilang berpindah satu tempat gitu. Jadi kayak lebih masih ada logikanya tertendang ataupun terbawa orang lupa gitu kan. Cuma kembali lagi ke diri kita masing-masing bagaimana menganggap cerita ini. Dan mungkin cukup untuk cerita ini. Terima kasih udah menonton video yang ini, sekarang yang ini. Terus dukung setia beri feedback dengan cara subscribe, like, mau unlike juga, dislike juga tetap nggak kelihatan, jadi like aja. Terima kasih nonton video yang ini, jangan lupa nonton video-video yang lain, terus dukung setia beri feedback, and remember about something, don't cry, keep smile. This is setia beri feedback and we love you.